Ada pemandangan unik teman-teman, ini orang yang diduga gembel, namun ternyata oleh pihak panitia disuruh membaca doa. Percaya atau tidak teman-teman, orang ini diduga memiliki karomah. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan menampilkan yaitu di sini ada sosok orang gila, namun orang gila ini dicium-cium tangannya. Coba bayangkan, orang gila. Lalu kemudian katanya sih orang gila ini ternyata adalah waliullah. Nah, teman-teman, kok bisa orang gila ini bisa diangkat menjadi wali? Siapa yang mengatakan bahwa orang gila ini adalah wali? Sedangkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman radhiyallahu anhu, dan sahabat Ali dan seterusnya, mereka ini adalah wali-wali Allah. Tidak ada para sahabat ini yang gila. Lah, ini di zaman sekarang orang gila ini bisa dianggap wali. Lalu bagaimana orang-orang soleh, orang-orang yang nggak gila, itulah wali Allah. Namun fenomena di zaman sekarang ini fenomena gila teman-teman Karena apa? Karena orang gila ini bisa dianggap wali. Allahu Akbar. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak video tersebut Ada pemandangan unik teman-teman, ini orang yang diduga gembel, namun ternyata oleh pihak panitia disuruh membaca doa. Percaya atau tidak teman-teman, orang ini diduga memiliki karomah. Wow. Jadi orang ini diduga memiliki karomah. Coba teman-teman dari mana dia tahu dari mana panitia ini tahu kalau orang gila ini waliullah dan memiliki karomah. Allahu Akbar teman-teman. Ini kita tidak tahu nih mana orang yang gila dan mana yang disebut gila Allahu Akbar. Mari kita simak Soalnya beliau tidak mau, namun kita lihat saja ternyata beliau mau untuk memimpin doa. Yuk kita dengarkan bersama. Ya, sungguh memang mereka ini merendahkan agama Islam. Orang gila. Itu teman-teman, beliau juga banyak disalami dan dipeluk oleh jamaah yang hadir. Bahkan sampai anggota Banser ikut antri untuk bersalaman dan memeluk beliau. Allahu Akbar. Jadi ini kalau ada orang gila di jalanan kita sebut wali begitu, terus salaman, cium tangan, ya Allah. Di mana letak kemuliaan agama Islam ini bahwa orang gila ini bisa dianggap waliullah. Allahu Akbar. Sedangkan yang sudah jelas-jelas para sahabat Nabi itu memang jelas waliullah, orang-orang soleh Jadi kita melihat orang-orang soleh di sana itu para salafus soleh, mereka ini adalah wali-wali Allah. Tidak ada yang gila. Nah, akhir-akhir ini memang banyak yang mengatakan bahwa orang gila ini dianggap menjadi wali. Dari mana asalnya teman-teman? Ini namanya Mbah Jumadi. Mbah Jumadi. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam santun, salam penduluran buat semuanya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kita sudah tampilkan ini wali gila Lalu bagaimana akal mereka ini menganggap orang gila adalah waliullah. Subhanallah teman-teman. Nah, oke teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waliullah ini waliullah ini tidak gila. Ciri-ciri waliullah adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak gila, waras, dan dia melakukan sholat wajib maupun sholat sunnah. Dan mereka ini wali-wali Allah itu tidak berpenampilan yang semacam ini. Dan wali itu tidak merokok, apalagi berpenampilan yang semacam ini, compang-camping, kemudian diangkat menjadi wali, dianggap waliullah. Lalu bagaimana mereka bisa tahu kalau orang ini disebut wali? Nah, oke teman-teman,
Untuk video kali ini saya akan menampilkan penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhot Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah waliullah. Apakah waliullah ini gila? Oke teman-teman, mari kita simak videonya ya. Di antara bentuk perendahan terhadap orang-orang soleh, di antaranya mengangkat orang-orang gila sebagai wali. Banyak. Bukankah orang-orang soleh atau wali itu orang-orang mulia atau tidak? Orang mulia. Bagaimana Anda mengangkat orang gila sebagai apa? Sebagai wali. Orang gila itu tidak ada kesolehannya, wong dia sudah rufi'anul aqlam. Nabi mengatakan pena diangkat dari anak kecil, dari orang gila sama orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dewasa, orang gila sampai dia sadar. Nah, orang gila tidak usah sholat kemudian dijadikan apa? Wali. Mengerikan ya. Mereka bilang wali apa? Majnun. Wali majnun ya. Gimana orang gila nanti? Ini memalukan Islam, merendahkan derajat orang soleh. Bagaimana orang gila yang angkat dia sebagai apa? Wali. Kemudian datang minta berkah sama orang gila. Ya akhi subhanallah. Yang gila dia apa ente yang datang sama dia? Lah iya itu orang gila ente minta apa sama orang gila? Mereka bikin cerita wali kalau sudah mencapai wali majdzub, dia bikin apa? Dia pegang pantat perempuan dia ini enggak apa-apa. Subhanallah. Bagaimana bisa merubah syariat orang gila? Ya memang dia gila enggak apa-apa, tapi jangan dianggap wali. Kalau orang gila enggak salat ya wajar, tapi jangan bilang orang enggak salat kemudian jadi apa? Wali. Saya disebutkan, saya baca tadi di internet ada wali majdzub fulan ya. Kemudian selama berapa tahun tidak makan tidak minum, masya Allah, tapi ngerokokan. Jadi para hadirin, menetapkan ada namanya wali gila itu adalah penghinaan terhadap orang apa? Soleh. Gimana? Apalagi dikatakan wali gila itu lebih hebat daripada yang rajin sholat. Gila ya. Subhanallah. Saya tanya, siapa yang lebih hebat daripada Abu Bakar? Yang walinya lebih hebat dari Abu Bakar. Siapa yang perwaliannya lebih hebat daripada Nabi SAW? Siapa yang kewaliannya lebih hebat daripada Umar bin Khattab yang kalau setan ketemu kabur? Apakah Umar pernah gila, pernah sinting, pernah maksiat kesana sini? Apakah Abu Bakar demikian? Lihat Abu Bakar kalau sholat sampai menangis. Sampai waktu Nabi SAW sakit, Abu Bakar kata Nabi, muru Abu Bakar liyusalli bin nas, suruh Abu Bakar jadi imam. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, Abu Bakar itu kalau menangis, kalau sholat menangis, jangan jadi imam, nanti gak kedengaran. Begitu hatinya yang begitu lembut sehingga mudah menangis ya. Siapa yang lebih wali daripada Ali bin Abi Thalib? Apakah Ali bin Abi Thalib pernah gila? Orang gila itu dikasihani, dirawat, kalau enggak dikarantina kalau memang mengganggu. Ini bukan datangnya dicium-cium kakinya sampai kemudian duduk, pahanya kelihatan, auratnya kelihatan, tidak pakai baju. Wali dalam kondisi ini wali seperti apa ini? Memalukan. Orang soleh seperti ini. Ya kasihan ini orang gila, itu jangan angkat dia menjadi apa? Wali. Ini wali subhanallah. Orang datang ngantri, cium tangan sama wali majnun ya. Subhanallah. Ini bentuk penghinaan terhadap orang-orang soleh. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan karamah ya bagi para wali, namun tidak berlebih-lebihan mengangkat derajat mereka atau menghinakan mereka. Adapun orang-orang yang berlebih-lebihan terhadap para wali sampai menyembah mereka, mengangkat derajat mereka berlebihan, maka itunya tidak diperbolehkan. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhot Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah wali. Jadi teman-teman, intinya wali itu adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta menjalankan perintah yang wajib maupun yang sunnah. Tidak semacam yang video saya tampilkan tadi, yaitu wali pakainya compang-camping, kemudian ngerokokan, kemudian rambutnya entah kemana, entah sholat apa enggaknya. Karena orang gila ya, kenapa bisa disebut wali dan dianggap menjadi wali? Subhanallah ya teman-teman, itu adalah bentuk merendahkan kemuliaan orang-orang soleh. Bahkan para sahabat Nabi SAW, tabi'in, tabi'in, tidak ada yang gila itu diangkat menjadi wali. Namun akhir-akhir ini banyak video yang beredar yaitu tentang terkait masalah wali majdzub ya, wali majnun ya, katanya Ustadz Firanda wali majnun, tidak pakai baju, kemudian pegang pantat perempuan, merokok, kemudian nyanyi sana sini dan tidak mencerminkan orang soleh. Bagaimana bisa dianggap menjadi waliullah? Nah teman-teman, maka dari itu kita harus berhati-hati, jangan sampai kita ini berlebihan dan menganggap orang-orang gila ini menjadi waliullah. Karena ini berat teman-teman ya, kalau diikutin oleh sebagian kaum muslimin, wah ini wali, kemudian dianggap bahwa wali ini semacam ini, tidak sholat, rokokan, dan lain-lain. Nah teman-teman, jadi intinya waliullah itu adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan perintahnya yang wajib maupun yang sunnah. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.